Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rizka Fauzani dengan NIM 12440500016. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan 25 teori komunikasi. Nah, yang pertama ada teori komunikasi linear. Nah, teori komunikasi linear ini merupakan komunikasi satu arah dari penerima ke pengirim. Contohnya seperti guru menjelaskan materi dan siswa cukup mendengarkan. Dan yang kedua ada teori komunikasi interaksional. Nah, jadi interaksional ini adanya umpan balik tetapi bergantian. Nah, contohnya seperti percakapan tanya jawab. Dan yang ketiga ada teori komunikasi transaksional. Kalau ini pengirim dan penerima itu aktif secara bersamaan. Contohnya seperti di diskusi kelompok. Nah, dan yang kelima ada uses and gratification teori. Nah, kalau ini semacam orang memilih media itu sesuai kebutuhan. Nah, contohnya seperti nonton YouTube karena untuk hiburan atau belajar. Jadi belajar lewat YouTube gitu. Dan yang keenam ada agenda setting teori, yaitu merupakan media menentukan isu apa yang dianggap penting. Jadi contohnya berita terus membahas pemilu sehingga jadi topik utama masyarakat. Kemudian ada spiral of silence theory. Nah, kalau ini yaitu kayak orang takut menyampaikan pendapat minoritas. Nah, contohnya seperti tidak berani berkomentar karena takut berbeda pandangan. Terus ada cultivation theory. Kalau ini lebih ke media membentuk cara pandang yang jangka panjang. Nah, contohnya kayak terlalu sering nonton sinetron sehingga memengaruhi cara pandang kita terhadap sinetron itu atau persepsi kehidupannya gitu. Kemudian ada teori jarum hipodermik, merupakan pesan media langsung yang memengaruhi audiensnya. Contohnya semacam iklan langsung membuat orang membeli produk. Jadi ada dayanya ketertarikan gitu. Dan selanjutnya ada social learning theory. Kalau ini lebih ke orang belajar dari meniru orang lain. Nah, contohnya seperti anak kecil meniru dari video yang dilihat dari video TikTok. Nah, yang selanjutnya ada diffusion of innovation theory. Kalau ini lebih ke penyebaran ide atau teknologi baru. Nah, contohnya tuh semacam awalnya sedikit memakai e-wallet, tetapi lalu menyebar secara luas karena ada satu orang yang menyebarluaskan atau memakai si e-wallet itu. Kemudian ada two-step flow theory. Nah, ini tuh lebih ke media, opinion leader atau masyarakat. Jadi contohnya tuh seperti influencer menjelaskan berita ke followers. Kemudian ada teori komunikasi massa. Nah, kalau ini lebih ke komunikasi ke audiens besar melalui media. Nah, contohnya seperti siaran televisi nasional. Kemudian ada teori framing. Nah, kalau ini lebih ke medianya tuh membingkai cara pandang terhadap isu. Contohnya tuh semacam berita demo digambarkan sebagai kerusuhan atau perjuangan. Nah, kemudian ada teori retorika, yaitu seni berbicara untuk memengaruhi. Contohnya semacam pidato atau pidato politik. Kemudian ada teori persuasi, merupakan komunikasi untuk mengubah sikap atau perilaku. Nah, contohnya seperti iklan layanan masyarakat anti merokok. Kemudian ada teori komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar dua orang. Nah, contohnya semacam curhat sama teman karena ada lawan bicara gitu. Kemudian ada teori identitas sosial. Nah, kalau ini lebih ke identitas dibentuk dari kelompok sosial. Contohnya bangga dengan komunitas kampus begitu.
Kemudian ada teori dramaturgi atau government. Nah, ini lebih ke kehidupan seperti panggung sandiwara. Nah, contohnya bersikap formal di kantor dan bersikap santai di rumah ketika di rumah. Nah, kemudian ada teori konstruksi sosial. Nah, ini lebih ke realitas dibentuk lewat komunikasi. Contohnya, arti sukses berbeda dari tiap masyarakat. Jadi, arti sukses itu berbeda-beda dari pandangan orang lain. Kemudian ada teori media baru atau new media theory. Ini merupakan media digital bersifat interaktif, seperti canggihnya dari komentar Instagram. Kemudian ada teori gatekeeping. Kalau ini lebih ke media menyaring informasi. Nah, contohnya editor memilih berita yang layak ditayangkan. Jadi tidak semua TV berita itu ditayangkan. Oke, next teori komunikasi organisasi. Nah, kalau ini lebih ke komunikasi dalam struktur organisasi. Contohnya memo dari atasan ke karyawan. Oke. Kemudian ada teori komunikasi budaya. Kalau ini lebih ke budaya memengaruhi cara berkomunikasi. Contohnya, bahasa sopan ke orang yang lebih tua, biar lebih menghargai. Respect itu adalah sebuah bentuk respect juga. Kemudian ada teori media dependensi, merupakan ketergantungan pada media memengaruhi efeknya. Nah, contohnya seperti saat krisis, orang bergantung pada berita TV karena untuk mengetahui informasi lanjutannya. Nah, yang terakhir ada teori simbolik. Kalau ini lebih ke makna muncul dari interaksi simbol. Contohnya, makna seragam sekolah sebagai simbol pelajar.